Halo sobat-sobat, apa kabar? Kita berjumpa lagi pada program Sekedar Berbagi. Apa kabar? Sehat, semangat, be happy. Tuhan memberkati kita. Pada saat ini, tema yang ingin saya bagikan adalah COVID-19. Laknat, berkat, dan teodiksi Allah. Sudah 1 tahun lebih, semoga kita tidak bosan, semoga kita tidak kalah, semoga kita tetap memiliki pengharapan. Nah, justru inilah saat kita berefleksi kembali untuk membangun kehidupan kita masa depan sebagai komunitas imaniah kita. Nah, persoalan dasar apakah yang kita hadapi pada saat pandemi COVID-19 ini? Persoalan yang paling penting adalah bagaimana gereja atau orang-orang beriman bersikap atas peristiwa pandemi COVID-19 ini yang sudah lebih dari 1 tahun ini. Sikap yang reaktif, destruktif, yang merusak, atau justru sebaliknya, sikap yang positif, konstruktif, membangun dan memberikan harapan ke depan yang akan merubah kembali model persekutuan kita, ibadah kita, aktivitas-aktivitas imaniah kita lainnya, dan seterusnya. Nah, dalam peristiwa ini apakah Tuhan sedang menghukum atau memberi berkat kepada manusia dan atau kepada alam? Ini kan pertanyaan yang sering muncul. Pandemi ini justru menjadi sebuah laknat, sebuah hukuman Allah, atau menjadi berkat bagi manusia dan alam, serta karya-karya ibadah seperti apakah yang dapat kita lakukan sebagai orang beriman. Hanya sekedar reaktif, kalah, atau kita justru melakukan rekonstruksi relasional dan rekonstruksi yang konstruktif untuk membangun kehidupan kita di masa depan. Bagaimana gereja orang beriman bersikap atas peristiwa pandemi COVID-19 ini? COVID-19 ini realitas kok, kenyataan yang harus diatasi supaya tingkat kematian manusia tidak tinggi, dan COVID-19 ini adalah penyakit yang harus kita tangani, kita lakukan preventif, kemudian kita lakukan tindakan-tindakan kuratif, sehingga banyak manusia yang akan terselamatkan. Dan bukan aib, bukan kutukan. Oleh sebab itu, ketika ada kebijakan politik new normal dan protokol kesehatan yang sekarang sudah 5M, ini adalah supaya kita memiliki strategi untuk mengatasi COVID-19 ini, yang terus-menerus kita sesuaikan sampai proses vaksinasi dan obat yang pasti dengan karakter virus corona tersebut berhasil dalam kehidupan manusia. Itu salah satu strategi, walaupun seringkali orang banyak yang bersikap nyinyir. Tapi ada juga strategi lainnya, yaitu yang disebut herd immunity. Artinya, saudara-saudara, kalau populasi manusia sudah mencapai 70 atau 80% memiliki imunitas yang mungkin diperoleh bukan karena vaksin, tapi karena dia sudah
terjangkit lalu dia bisa sehat, dia orang yang sudah terlatih antibodinya. Sebagai contoh, seringkali orang berpikir ayam kampung dan ayam lehor lebih kuat ayam kampung. Keliru. Betul, ayam lehor dan ayam kampung itu sama. Ayam lehor karena dia di kandang, dia divaksinasi secara artifisial dan dilakukan oleh manusia. Ayam kampung juga mengalami hal yang sama, dia bisa kena diare, dia bisa kena penyakit, dan ampas penyakitnya itu keluar dari kotoran, terkena matahari, dan di situ mengalami proses pelemahan bibit penyakit, entah basil, entah virus. Lalu ayam lain menotol-notolnya itu. Tanpa disengaja sebetulnya ayam lain itu telah mengalami proses vaksinasi yang dilakukan secara alamiah. Sebetulnya sama. Nah, jadi ayam kampung mengalami proses seperti itu. Di sebuah peternakan ayam ketika saya bekerja di tempat Pak Radius Prawiro, ayam-ayam lehor yang sakit, kotorannya tidak dibuang, tapi dijemur. Lalu bibit-bibit penyakit yang telah dilemahkan oleh matahari dicampur dengan makanan dan diberikan kembali ke ayam-ayam lainnya. Nah, ini sebuah model melakukan vaksinasi yang lebih murah dan bisa kita usahakan. Itu artinya herd immunity. Jadi kalau sudah 70% sampai 80% populasi rakyat Indonesia sudah divaksin atau mengalami kekebalan secara alamiah, selesailah sudah fase new normal dan kita hidup kembali dan tanpa rasa takut penyakit itu seperti penyakit yang lainnya. Nah, oleh sebab itu pandemi ini mengalami tekanan bagi hidup manusia untuk melakukan perubahan paradigma bergereja. Yang tadinya bergereja itu adalah perjumpaan personal, berjumpa bersama-sama, kumpul dalam satu tempat bersama-sama, tatap muka, kini menjadi persekutuan yang apersonal. Bukan anti-personal, tapi apersonal. Kita disatukan melalui satelit, kita bisa bersama-sama tanpa kehadiran bersama-sama di satu tempat. Nah, paradigma persekutuan kebun anggur berubah menjadi paradigma diaspora. Gereja digital akan menjadi alternatif di masa depan. The church without building. Dan masyarakat kita sudah menjadi high-tech society. Masyarakat yang berteknologi tinggi. Dan akhirnya ke depan kemungkinan besar kita tidak kembali lagi seperti bergereja sebelum pandemi. Bisa kita memiliki model-model lain yang akhirnya kita sepakati bersama ini menjadi berkat bagi gereja kita. Jadi strategi dan konsep persembahan juga berubah. Yang perlu dikembangkan adalah spiritualitasnya, bukan teknis mempersembahkannya. Nah, pertanyaan yang dasariah, apakah Tuhan sedang menghukum atau sedang memberi berkat kepada manusia dan atau alamnya? Pertanyaan ini mengasumsikan Tuhan yang menciptakan virus corona 19 atau alamlah yang menciptakan tanpa campur tangan Tuhan. Ada presuposisi teologis, semua yang diciptakan Allah adalah baik. Kejadian 1 ayat 31. Lalu bagaimana kita memahaminya? Ini berkat atau laknat?
Nah, di antara berkat dan laknat itu sebetulnya ada satu istilah yang bisa menjawab pertanyaan ini, yang disebutnya teodiksi. Teodiksi dalam bahasa Yunani, theos itu Tuhan, dike keadilan. Jadi, teodiksi adalah sebuah konsep iman. Sebuah konsep iman yang percaya apapun yang diperbuat oleh Allah, sekalipun nampak jahat atau nampak sebagai laknat, pasti baik sesuai dengan kebaikan dan keadilannya yang melampaui akal budi kita. Itulah yang disebutnya teodiksi. Jadi kita percaya dengan konsep iman, apapun yang diperbuat oleh Allah sekalipun nampak jahat atau nampak sebagai laknat, pasti baik sesuai dengan kebaikan dan keadilan Tuhan. Karena melampaui akal budi manusia. Nah, contoh lain apa? Mari kita lihat dalam fragmen teologis tentang air bah Nuh. Kan semua manusia dan hewan-hewan dimusnahkan. Laknat apa bukan? Begitu juga tulah diberikan oleh Allah. Peristiwa Ayub. Nah, pertanyaannya apakah semua itu laknat atau berkat? Maka untuk menjawab itu kita harus memakai sebuah konsep iman yang saya sebutkan tadi, teodiksi. Dari peristiwa-peristiwa yang nampak jahat dan laknat itu, kita akan melihat keadilan dan kemuliaan Allah. Nah, pemikiran teologi reformasi, penderitaan manusia ini adalah akibat kedosaannya, kedosaan manusia. Namun Tuhan tetap mengendalikan, Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap memberi anugerah pengampunan kepada manusia yang berdosa ini. Nah, itu teologi reformasi, saudara-saudara. Dan inilah yang harus kita pegang, teodiksi ini dan teologi reformasi ini. Ini akibat kedosaan, tapi Allah tetap mengendalikannya. Nah, coba kita lihat peristiwa Ayub. Peristiwa Ayub justru bercerita yang berbeda. Karena kebaikan Ayub, karena kesetiaan Ayub, karena ketaatan Ayub, justru dia menderita. Atau boleh disebut dalam bahasa manusia, dia mendapatkan laknat Allah. Fragmen ini yang terjadi apa? Iblis melawan Allah untuk menguji kekuatan, kesetiaan, ketaatan Ayub kepada Allah. Sekalipun yang menjadi korbannya adalah istri, anak-anak, dan harta bendanya. Nah, peristiwa ini harus kita lihat dari kacamata apa? Ya konsep iman tadi, teodiksi itu. Dari sesuatu yang nampak jahat dan laknat, tapi Allah akan memberitakan tentang keadilan dan kemuliaannya, yaitu kesetiaan Ayub. Dan akhirnya Allah mengembalikan segala sesuatunya kepada Ayub. Nah, pertanyaan ini harus terus ada di dalam diri manusia sampai zaman sekarang. Pertanyaan ini terus ada dan manusia harus tetap hidup dan mempertahankan eksistensinya di tengah alam semesta ini. Terus menerus, saudara-saudara. Pertanyaan ini harus terus ada di dalam diri kita yang membuat kita mempertahankan eksistensi kita di tengah alam semesta ini. Nah, sekarang kita memahami bagaimana penyaliban Yesus
itu berkat atau laknat? Dan apakah keadilan Allah Bapa itu? Kan sama ini sekarang. Ketika orang mengatakan, wah nggak mungkin utusan sang Bapa kok disalib mengalami penganiayaan. Tapi dalam konsep iman, kalau ini sebagai berkat, apanya yang mau dikatakan sebagai berkat? Penyaliban Kristus bukanlah keadilan kontributif. Keadilan kontributif adalah kebajikan moral yang harus dilakukan seseorang karena orang itu telah menerima perlakuan yang baik dari orang lain. Itu keadilan kontributif. Contoh, adil nggak kita sebagai anak kalau tidak mau menyapu rumah kita, membantu membersihkan rumah tangga kita? Padahal Bapak Ibu kita telah memberi kita makanan, telah memberikan kita uang untuk sekolah, untuk belajar, dan sebagainya. Kan nggak adil. Adil nggak kita boleh melewati jalan yang halus, jalan yang baik, fasilitas penerangan, tapi kita tidak mau membayar pajak? Nah, itu yang sebutnya keadilan kontributif. Saya membayar pajak karena saya telah menerima kebaikan. Saya bekerja untuk orang tua saya karena saya telah menerima kebaikan dari orang tua saya. Tapi bagaimana penyaliban Yesus? Bukan itu. Bukan juga keadilan distributif. Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang karena jasanya. Contoh, seorang karyawan yang sudah bekerja 30 hari untuk perusahaannya, adil nggak kalau nggak dapat upah yang baik? Tentu tidak adil. Maka ketika dia menerima upah yang baik, mendapatkan jaminan kesehatan, mendapatkan tunjangan kerja, dan sebagainya, sebagai pengganti atau kompensasi dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan kesenangannya untuk meningkatkan produktivitas perusahaannya. Maka dia mendapatkan upah. Nah, upah itu keadilan distributif. Karena perusahaan memperlakukan seseorang karena jasanya kepada perusahaan itu. Tapi kan Kristus berbuat baik. Kenapa harus salib? Maka bukan keadilan distributif. Bukan juga keadilan komutatif. Keadilan komutatif adalah perlakuan yang sama kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasanya. Contoh, mungkin seseorang itu telah melakukan kebaikan 99 kali. Yang ke-100 dia melakukan kesalahan fatal. Apakah satu kesalahan ini diampuni karena dia telah berjasa 99 kali? Ketika tidak, dia salah ya tetap salah, dihukum. Maka itulah yang disebutnya keadilan komutatif, tanpa melihat jasa-jasa dia sebelumnya. Nah, salah ya wes. Hukum, itu keadilan komutatif. Tapi bagaimana melihat penyaliban Yesus ini? Dengan melihat penyaliban Yesus kita dapat memahami pandemi COVID-19 ini sebagai berkat atau laknat. Penyaliban Kristus adalah bukan keadilan kontributif, bukan keadilan distributif, bukan keadilan komutatif, tapi penyaliban Kristus adalah keadilan vindikatif Sang Bapa. Dari bahasa Latin, vindicare adalah tindakan menjaga dan mengembalikan kehormatan dan kemuliaan. Itu vindicare. Jadi keadilan untuk menjaga dan mengembalikan kehormatan dan kemuliaan. Mengapa Sang Bapa membiarkan Yesus menjalani jalan
dalam tanda kutip laknat salib ini. Bapak tidak adil dong. Kalau dilihat dari kontributif, dari distributif, dari komutatif. Tetapi Allah Bapa menjadi adil. Karena konsep Sang Bapa yang dipakai adalah konsep keadilan vindikatif, vindikare yang memulihkan. Dengan penyalipan ini, Kristus sedang mengembalikan kehormatan dan kemuliaan manusia. Mengembalikan kehormatan dan kemuliaan manusia. Hanya dengan cara salib itulah harkat, martabat, kehormatan, dan kemuliaan manusia dikembalikan lagi. Jadi keadilan dan kebenaran ini membangun martabat manusia kembali sebagai gambar Allah, menjadi imago Dei kembali, gambar Allah yang memuliakan. Nah, inilah yang harus kita pahami, saudara-saudara, sobat-sobatku, pandemi COVID-19 ini laknat, berkat, dan teodiksi Allah. Penyalipan Yesus Kristus, berkat atau laknat, nampak sebagai laknat, nampak sebagai kejahatan, tapi dia memulihkan manusia, memulihkan kehormatan dan kemuliaannya. Maka itulah yang harus kita lakukan, saudara-saudara, untuk mengembalikan harkat dan martabat manusia. Pandemi COVID-19 ini harus kita lihat dari konsep iman kita, teodiksi. Dari sesuatu yang nampak jahat, nampak laknat, tapi akhirnya Allah akan mendatangkan damai sejahtera sesuai dengan keadilan dan kemuliaannya. Jalanilah hidup kita ini dengan konsep itu. Tuhan memberkati kita. Salam, sampai jumpa pada program Sekedar Berbagi berikutnya. Tuhan memberkati kita.